Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah korespondensi bisnis. Malam hari ini saya akan melanjutkan untuk pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ke-12 kita sudah membahas mengenai surat referensi. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai surat keluhan atau klaim. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan dua materi sekaligus, yaitu untuk pertemuan 13 dan ke-14 sebelum UAS atau ujian akhir semester. Nah, di sesi pertama ini saya akan jelaskan dulu apakah itu yang dimaksud dengan surat keluhan atau klaim. Surat keluhan itu adalah surat yang dibuat untuk menyampaikan rasa kecewa dengan harapan transaksi berikutnya menjadi lebih baik. Jadi ada kekecewaan ketika seorang konsumen atau perusahaan itu membeli suatu barang, dia merasa kecewa. Kenapa? Mungkin karena ada sesuatu hal yang membuat dia tidak puas akan pelayanannya, atau barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan, atau juga waktu pengirimannya lama. Nah, itu bisa saja dikirimkan surat keluhan kepada produsennya atau si pengirimnya. Kemudian kalau surat klaim itu adalah surat yang ditujukan untuk meminta ganti rugi atas kekeliruan yang terjadi dalam transaksi. Kalau keluhan itu mengeluh akan sesuatu atau ketidakpuasan. Tetapi kalau surat klaim itu adalah untuk meminta ganti rugi. Misalkan barangnya itu rusak atau cacat, maka dia harus minta klaim untuk diganti dengan barang yang baru, atau barangnya hilang, atau barangnya tidak sesuai dengan pesanan, maka harus membuat surat klaim. Di dalam surat klaim biasanya dibuat ketika konsumen merasa tidak nyaman atau kecewa terhadap beberapa hal. Di antaranya adalah misalkan ini yang pertama, ada keterlambatan barang yang sampai pada tujuan dengan waktu yang jauh dari yang dijanjikan pihak produsen. Misalkan dia menjanjikan 1 minggu sampai, tapi ternyata 2 minggu atau 3 minggu bahkan 1 bulan barang baru sampai diterima di tangan si konsumen. Kemudian jumlah barang yang dipesan tidak sesuai dengan jumlah barang yang dikirim atau diterima oleh konsumen. Jadi barangnya tidak sesuai. Misalkan dia pesan 1 kontainer dengan isi sekitar 10.000 box, tapi ternyata yang datang 95.000. Nah, seperti itu. Jadi ada ketidaksesuaian. Kemudian mutu barang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen. Jadi kualitasnya, misalkan dia menjanjikan kualitas A, ternyata yang datang kualitas grade B. Kemudian terjadi kerusakan pada barang saat dikirim. Nah, kalau terjadi barang kerusakan harusnya sudah dibicarakan di awal ketika proses pengiriman terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan. Kalau yang bertanggung jawab itu produsen, maka si konsumen bisa memintakan surat klaim atau surat pergantian kepada si produsen. Kemudian layanan karyawan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Ada pelayanan yang diberikan oleh perusahaan sehingga membuat konsumen tersebut tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Nah, kalau prakteknya nanti silakan surat klaim atas surat pesanan. Jadi kemarin kalian sudah membuat surat pesanan, maka silahkan dibuat surat klaimnya, terserah kasusnya seperti apa, apakah karena barangnya rusak atau jumlahnya tidak sesuai atau seperti apa, itu silahkan di karang masing-masing ya, sesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Nah, ini saya berikan contohnya mengenai surat klaim dan surat keluhan pelanggan. Di sini PT Agung Makmur mengirimkan surat klaim kepada pimpinan PT Printer All In atas nama Bapak Ari Setiawan. Apakah keluhannya? Dengan hormat, pada tanggal 10 April 2015 kami membeli 30 printer LaserJet 6P dari Anda di Jakarta Pusat. Bukti pembelian terlampir. Nah, di sini dijelaskan kronologinya. Kronologinya adalah pada tanggal 10 April perusahaan tersebut telah membeli sebanyak 30 unit printer di kantor pusat Jakarta. Nah, dia harus menyertakan juga apa yang disertakan, bukti pembeliannya. Dia harus menyertakan. Jadi ketika kita mengklaim suatu barang atau kita menggaransi suatu barang, maka kita harus menyertakan juga bukti pembeliannya. Misalkan kalau perusahaan besar berarti ada bukti kontraknya.
Kemudian dalam pengoperasian selama seminggu sejak pembeliannya semuanya berjalan lancar dengan hasil cetakan yang amat tajam. Namun pada tanggal 23 April ada 3 printer menghasilkan cetakan yang kabur dan mengeluarkan bunyi berderit ketika mencetak. Pada hari itu juga kami menghubungi bagian servis Anda. Menurut petugas Anda terjadi kerusakan pada silindernya. Kerusakan tersebut tidak bisa diperbaiki apabila silindernya tidak diganti. Printer tersebut kami gunakan 2 minggu sejak pembelian dan tampaknya kerusakan cukup parah. Selama pemakaian kami menjaganya dengan baik. Menurut teknisi Anda, bibit kerusakan tersebut memang dari aslinya. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam kartu garansi, kami meminta ganti dengan printer yang baru. Dia mengklaim untuk meminta printer yang baru. Besar harapan kami perusahaan Anda mengganti printer tersebut dengan printer yang baru. Kami percaya perusahaan Anda akan menjaga citra baik PT Lintas Data yang telah tertanam dengan baik di perusahaan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jadi dia membeli 30 unit printer, tetapi ketika pengoperasiannya selama 1 minggu terjadi kerusakan pada 3 printer, maka dia meminta untuk penggantian printer baru. Nah, berarti nanti harus ada jawaban. Jadi nanti kop suratnya nanti berarti kalian buat yang pertama adalah kop perusahaan A memberikan klaim kepada surat pesanan. Jadi berasal dari surat pesanan tersebut kemudian terjadi kerusakan, maka harus dibuat jawaban atas klaim tersebut dari perusahaannya. Tadi dia mengirimkan surat kepada PT Printer All In. Jadi PT Printer All In ini menjawab surat dari PT Agung Makmur. Nah, ini dibalas. Yang pertama adalah balasannya saya kasih contoh di sini. Yang pertama adalah persetujuan klaim. Dengan hormat, surat pengaduan klaim saudara telah kami terima pada tanggal 29 Januari 2016 dengan nomor surat disebutkan nomor surat yang dikirimkan oleh si produsen tadi dari PT Agung Makmur mengenai klaim kerusakan printer. Kami langsung meneliti surat pembelian yang saudara lampirkan dengan kronologis kerusakan yang saudara alami dengan barang yang saudara beli dari perusahaan kami. Setelah melalui persetujuan dari tim teknisi kami mengenai kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi karena kesalahan produksi, klaim saudara untuk penggantian baru 3 printer LaserJet 6P dapat kami penuhi. Jadi disetujui ya klaimnya. Atas kerjasama dan perhatian Bapak Ibu terhadap produk-produk kami ucapkan terima kasih. Nah, ini adalah surat persetujuan. Kemudian yang kedua adalah surat penolakan klaim. Jadi ada persetujuan dan penolakan. Jadi nanti silakan di dalam surat yang kalian buat, silakan pilih salah satu. Yang wajib itu adalah membuat surat klaim. Kemudian yang kedua adalah memilih cara membuat persetujuan klaim atau penolakan klaim. Nah, kalau di penolakan klaim di sini juga harus dituliskan pengaduannya tanggal berapa. Surat pengaduan klaim saudara telah kami terima pada tanggal 29 Januari 2016 dengan nomor surat sekian-sekian mengenai klaim kerusakan printer. Kami langsung meneliti surat pembelian yang saudara lampirkan dan kronologis kerusakan yang saudara alami. Kemudian di sini dituliskan di paragraf kedua bahwa setelah melalui persetujuan dari tim teknisi kami mengenai kerusakan yang terjadi bisa diperbaiki lagi dengan menggunakan spare part baru. Nah, dengan kata-kata seperti ini bisa diperbaiki lagi dengan spare part baru berarti klaimnya untuk penggantian yang baru itu berarti ditolak ya. Printer saudara akan dikirim oleh kantor cabang ke kantor pusat. Klaim saudara untuk penggantian baru 3 printer LaserJet dengan sangat menyesal belum kami penuhi, seperti itu ya. Jadi nanti silahkan dibuat surat klaim, kemudian silahkan beli salah satu saja antara surat penolakan ataupun surat persetujuan klaim dari perusahaan pesanan yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Jadi ini masih menyambung surat dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Demikian pertemuan ke-13. Setelah ini saya akan melanjutkan untuk pembuatan surat untuk pertemuan ke-14. Saya akan melanjutkan untuk materi di pertemuan ke-14. Nah, tadi ada kesalahan saya ngomong di pertemuan sebelumnya. Saya tadi di sesi pertama saya bilang bahwa pertemuan ke-12 itu adalah surat referensi. Di pertemuan ke-12 kita sudah membahas mengenai surat penagihan ya. Jadi surat penagihan, habis itu
ada surat klaim. Sekarang itu adalah pembahasannya di pertemuan ke-14 itu adalah surat referensi. Nah, apakah itu surat referensi? Pasti kalian sudah sering mendengar ya kata referensi. Referensi itu berarti adalah mereferensikan atau menunjukkan kepada sesuatu. Nah, jadi apakah itu surat referensi? Surat referensi adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan bila ada yang meminta atau memerlukan informasi tentang keadaan atau kualifikasi seseorang atau perusahaan. Jadi surat referensi itu muncul ketika ada suatu permintaan. Dia tidak akan muncul surat referensi ketika tidak ada permintaan dari orang, perusahaan, atau organisasi yang bersangkutan. Misalkan kayak kita ada surat referensi kerja. Ketika kita keluar dari perusahaan, biasanya kita meminta surat referensi kerja dari perusahaan yang lama. Fungsinya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita memang karyawan yang baik, memiliki kinerja yang bagus, dan bisa bekerja sesuai dengan job desk kita. Nah, biasanya kita minta referensi bahwa kita memiliki kelakuan baik dari perusahaan. Nah, ketika kita keluar baik-baik dari perusahaan dan memiliki track record yang baik, otomatis perusahaan juga akan memberikan surat referensi yang baik. Berbeda ketika kita record yang buruk di perusahaan, biasanya perusahaan tidak mau memberikan surat referensi karena yang bersangkutan memang belum pantas atau tidak bisa diberikan surat referensi. Nah, surat referensi ini harus berisi apa? Berisi keterangan yang objektif. Jadi memang benar-benar berdasarkan personnya, berdasarkan perusahaannya, bukan karena penilaian secara subjektif tapi objektif. Dan bersifat rahasia karena berisi keterangan baik atau buruknya keadaan atau kualifikasi seseorang atau suatu perusahaan. Jadi referensi itu biasanya memang tanggung jawabnya besar bagi yang memberikan. Kenapa? Karena dia harus mengatakan yang objektif dan sebenar-benarnya tentang kebaikan atau keburukan dari yang meminta referensi tersebut. Nah, kegunaan surat referensi yang pertama adalah untuk pertimbangan bagi perusahaan yang akan calon pegawai, yaitu mengetahui latar belakang pengalaman kerjanya. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan saya jelaskan tadi, biasanya perusahaan yang baru itu akan minta mana surat referensimu dari perusahaan lama. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan dari pihak perusahaan yang akan berikan kredit kepada calon debitur. Jadi ketika perusahaan ingin melakukan pinjaman hutang kepada bank, biasanya bank juga meminta surat referensi dari rekanan bisnis dari perusahaan yang ingin mengajukan kredit tersebut. Kemudian untuk mengetahui keadaan keuangan dari calon debitur. Nah, macam-macam surat referensi ini ada dua. Yang pertama adalah surat referensi dagang, yaitu surat yang diberikan oleh suatu perusahaan atau kreditur kepada perusahaan lain yang pernah bekerja sama dengan calon debiturnya untuk menanyakan kondisi pembayaran atau kredibilitasnya menjadi rekanan bisnis. Jadi kalau referensi dagang ini antar perusahaan. Jadi misalkan perusahaan A memberikan referensi yang baik kepada perusahaan B karena memang pembayaran dari perusahaan B itu lancar. Kemudian yang kedua adalah referensi bank, yaitu surat yang dikeluarkan oleh bank berisi info atau keterangan suatu perusahaan atau seseorang yang akan menjadi nasabah atau calon debiturnya. Jadi yang mengeluarkan itu adalah bank. Kenapa? Karena misalkan dia meminjam dari bank lain nih, dia perlu referensi bank dari bank sebelumnya yang telah meminjamkan uang ke perusahaan tersebut. Nah, referensi yang dikeluarkan oleh bank disebut referensi bank, sedangkan referensi dari perusahaan disebut dengan referensi dagang. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya kasih contoh yaitu surat referensi dagang dari PT Mega Utama kepada PT Insar Mandiri. Surat referensi dagang yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gigi Fitrianto, jabatan disebutkan Direktur PT Mega Utama. Nah, ini nanti silakan disesuaikan dengan perusahaan kalian masing-masing ya. Nama direkturnya siapa, kemudian jabatannya apa, menerangkan bahwa nama perusahaan PT Insar Mandiri adalah rekanan dagang kami yang telah menjalin dagang dalam bidang perencanaan dan pengawasan bangunan dengan kami sejak tahun 2011. Hingga kini hubungan kami dengan PT Insan Mandiri tersebut masih tetap berlangsung dengan baik. Selama berhubungan dengan kami, PT Insan Mandiri tersebut menunjukkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Pembayaran yang dilakukannya terhadap perusahaan kami senantiasa lancar dan tepat waktu. Nah, inilah yang dibutuhkan. Kata-kata lancar dan tepat waktu berarti perusahaan ini memiliki kredibilitas yang memang
Surat referensi ini diberikan tanpa adanya ikatan atau apapun di pihak kami. Biasanya juga bisa ditambahkan dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Demikian surat referensi ini kami tujukan untuk yang digunakan sebagaimana mestinya. Purwokerto 27 Oktober 2015, hormat kami Gigi Fitrianto SE. Nah, ini adalah surat dagang. Jadi dari perusahaan ke perusahaan. Nah, kalau surat referensi bank berarti adalah yang mengeluarkan adalah bank. Jadi meminta kepada si bank untuk mengeluarkan surat referensi bank. Ini PT Megah Utama masih sama ya, tapi dia meminta kepada bank yang bersangkutan atau bank yang pernah bekerja sama dengan perusahaan tersebut yang bekerja sama dengan PT Megah Utama. Dia meminta kepada PT Bank Mandiri yang saya yang bertanda tangan di bawah ini, Gigi Fitrianto, mengajukan permohonan pembuatan referensi bank untuk PT Insan Mandiri Dela Slamet Riyadi nomor 78 Purwokerto untuk pekerjaan perencanaan dan pengawasan Satuan Kerja Lingkungan Pemerintah Kota Purwokerto. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk keperluan di atas. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi kalau dagang itu dari yang meminta adalah dari perusahaan minta kepada perusahaan, tapi kalau bank dari perusahaan minta kepada bank untuk mengeluarkan surat referensi bank. Nah, nanti tugasnya silahkan kalian buat surat referensi, silahkan dipilih salah satu saja antara surat dagang ataupun surat referensi bank. Jadi ada dua tugasnya ya. Pertemuan 13 yaitu membuat surat klaim dan surat balasannya antara penolakan atau penerimaan klaim. Kemudian yang kedua adalah membuat surat referensi salah satu saja, membuat referensi dagang atau membuat referensi bank. Nah, silahkan dikirim paling lambat adalah sebelum OAS ya, sudah dikumpulkan kepada saya. OAS dimulai pada tanggal 12 Juli, maka batas akhirnya adalah tanggal 11 Juli. Nah, demikian pertemuan ke-13 dan ke-14. Ini adalah closing atau penutupan dari mata kuliah korespondensi bisnis. Semoga apa yang pernah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga sukses juga untuk mengerjakan ujian akhir semester online dan bisa bertemu lagi kita di 3. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.